Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 terkait perbedaan mendasar antara teknik pemisahan secara konvensional maupun non-konvensional. Nah, menurut saya perbedaan yang mendasar itu dari segi waktu, kemudian peralatan, jumlah dan jenis pelarut, serta biaya. Nah, kalau dari segi waktu sendiri, teknik yang konvensional itu memakan lebih banyak waktu. Nah, kemudian kalau yang non-konvensional itu waktu yang diperlukan untuk memisahkan itu sedikit. Kemudian kalau dari segi peralatan, konvensional itu peralatannya sangat sederhana, sedangkan yang non-konvensional itu peralatan yang digunakan itu lebih kompleks lagi dan menggunakan teknologi-teknologi terbaru. Nah, kemudian untuk jumlah pelarut, biasanya kalau yang konvensional itu menggunakan pelarut yang sangat banyak, sedangkan yang konvensional itu hanya perlu menggunakan pelarut yang sedikit. Kemudian dari jenis pelarutnya, biasanya yang konvensional itu menggunakan jenis pelarut organik yang berdampak pada lingkungan, sedangkan yang non konvensional itu menggunakan selain pelarut organik yang dia itu tidak berdampak buruk pada lingkungan. Kemudian dari segi biaya, metode konvensional itu hanya memerlukan biaya sedikit untuk operasionalnya, karena peralatannya pun sederhana, sedangkan untuk yang non konvensional itu membutuhkan biaya produksi, kemudian untuk biaya peralatannya itu lebih mahal karena alat-alat yang digunakannya itu kan lebih kompleks dan untuk alatnya biasanya lebih mahal. Nah, untuk contoh kelebihan dan kekurangannya, di sini saya mengambil contoh yang metode konvensional. Misalnya kita menggunakan metode maserasi. Nah, pada metode maserasi ini dia mempunyai kelebihan yaitu tidak perlu menggunakan pemanasan, sehingga kecil kemungkinan bahan yang akan kita pisahkan itu tidak rusak atau terurai. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, maserasi ini memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengekstrak zat aktif dari sampel tersebut. Nah, selanjutnya untuk yang konvensional itu, jika kita menggunakan metode perkolator, misalnya perkolator ini memiliki keunggulan bahwa langkah untuk memisahkan itu lebih sederhana dibanding metode yang lainnya. Kemudian karena cairan penyarinya yang digunakan itu bisa mengakibatkan pergantian larutan konsentrasi yang lebih rendah, sehingga akan ada ruang di antara butir-butir dari bahan yang kita ekstraksi ini, cairan penyarinya akan mudah masuk. Nah, untuk kekurangannya sendiri, cairan penyari itu lebih beresiko untuk tercemar mikroba, karena cairan penyari ini kan pada metode perkolator ini dilakukan di ruang terbuka, sehingga tidak meratanya kontak antara padatan dengan pelarut dan memudahkan untuk pencemaran mikroba. Nah, untuk yang non konvensional sendiri, misalnya di sini kita menggunakan metode UAE, yaitu ultrasound assisted extraction, di mana pada teknik ini ekstraksi kan dibantu dengan gelombang ultrasonik untuk meningkatkan permeabilitas sel tanaman, sehingga dengan begitu proses ekstraksinya lebih cepat. Namun kelemahannya yaitu biaya yang diperlukan itu sangat besar. Kemudian bahan aktif itu bisa menurun aktivitasnya karena terbentuknya radikal bebas karena paparan energi ultrasonik dengan frekuensi lebih dari 20 kHz. Nah, kemudian contoh lainnya misalnya pada metode non-konvensional, yaitu kita menggunakan fluida superkritis, di mana pada fluida superkritis ini kita hanya memerlukan waktu ekstraksi yang lebih pendek dibandingkan yang konvensional. Kemudian kontak antara fluida superkritis dengan bagian bahan yang diekstrak itu kan berkontak secara terus-menerus, sehingga proses ekstraksi ini dapat berlangsung secara sempurna. Kemudian daya larutnya dari fluida superkritis ini dapat diatur, sehingga selektivitas fluida superkritis ini lebih tinggi daripada pelarut organik cair biasa yang biasanya digunakan untuk konvensional. Nah, ada pun kekurangannya karena ini merupakan teknologi terbaru dan membutuhkan
peralatan yang khusus agar tahan terhadap proses yang dilakukan, maka harganya juga sangat mahal. Selain itu, ini tidak mampu mengelusi senyawa ionik moderat atau senyawa yang sangat polar. Nah, untuk contoh penerapan yaitu pada kelebihan dan kekurangannya, yaitu yang pertama, menggunakan metode ekstraksi dengan microwave assisted extraction atau MAE itu lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan metode maserasi. Di sini contohnya kadar flavonoid dari kulit bawang merah yang didapat dengan metode maserasi dengan 500 mili pelarut selama 1 hari adalah 14,92%. Nah, sedangkan kadar flavonoid yang diekstrasi dengan metode MAE dengan pelarut 500 mili selama 6 menit adalah 17,80%. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa metode maserasi yang memerlukan pelarutnya banyak, kemudian waktunya itu waktunya lebih lama, menghasilkan flavonoid yang lebih sedikit. Sedangkan untuk MAE pelarutnya pun sama dengan maserasi, namun waktu yang dibutuhkan itu relatif singkat, yaitu dengan 6 menit, dan hasil flavonoidnya pun jauh lebih tinggi daripada maserasi. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, di sini kulit buah naga merah itu diekstrasi menggunakan metode ultrasonic assisted extraction yang dibandingkan dengan metode maserasi. Nah, pada metode UAE ini menghasilkan rendemen lebih tinggi, yaitu sebanyak 10,62%, sedangkan maserasi itu menghasilkan rendemen sebanyak 9,44%. Nah, padahal pada metode ini kan digunakan jumlah pelarut yang sama. Nah, pada penelitian ini kan dibuktikan bahwa metode UAE ini menghasilkan lebih banyak ekstrak kulit buah naga dengan konsentrasi antosianin lebih tinggi dibanding metode maserasi, walaupun banyaknya pelarut dan waktu ekstrasinya itu sama. Jadi dapat disimpulkan dari contoh yang kedua ini bahwa metode konvensional seperti maserasi dengan jumlah pelarut sama, kemudian waktu lamanya ekstraksi pun sama, jika dibandingkan dengan metode non-konvensional dengan jumlah pelarut dan waktu yang ekstraksi yang sama, maka hasilnya lebih banyak dari yang non-konvensional. Nah, kemudian contoh yang ketiga yaitu ini melakukan ekstraksi daun iler dengan metode reflux dan metode ultrasonic assisted extraction atau UAE. Nah, di sini pada metode reflux itu menggunakan 50 gram daun iler yang kemudian menggunakan pelarut sebanyak 300 mili ya, dan direflux pada suhu 50 derajat Celcius selama 20 jam. Nah, pada metode reflux ini menghasilkan kadar flavonoid sebanyak 0,45%. Sedangkan jika menggunakan yang non-konvensional yaitu ultrasonic assisted extraction dengan jumlah bahan yang sama yaitu 50 gram dan pelarutnya pun sama yaitu 300 mili, diekstrak selama waktu 20 menit pada suhu 40 derajat Celcius dengan frekuensi gelombang 40 Kz, maka diperoleh kadar flavonoid yaitu 0,62%. Dari contoh nomor 3 ini dapat kita simpulkan bahwa metode non-konvensional yang mana dari waktunya itu lebih sedikit, kemudian suhunya pun lebih rendah, ternyata bisa mendapatkan kadar flavonoid yang lebih tinggi dengan adanya bantuan gelombang ultrasonik tersebut. Nah, sedangkan jika kita menggunakan metode konvensional yaitu reflux, di mana suhu yang kita gunakan itu 50 derajat dan waktu yang kita gunakan itu lebih lama yaitu 22 jam, ternyata kadar flavonoidnya itu lebih rendah, sehingga dari contoh yang sudah saya paparkan tadi, maka sudah dapat terlihat perbedaan dan kelebihan kekurangan dari setiap metode konvensional maupun non konvensional.